manfaatkan. Sebab kita itu al-insanu mahallul khata' wal nisyan. Kita itu tempat salah, tempat memproduksi salah, pelupa lagi. Udah pelupa, doyan lagi bikin produksi dosa. Oleh karena itu, ayo kita beristighfar kepada Allah. Maka setiap malam, satu, kita meminta kepada Allah. Yang kedua, kita bertaubat kepada Allah. Yang ketiga, beristighfar kepada Allah. Fa insyaallah keluar dari Ramadan, maka kita itu minal aidina wal kita kembali fitrah. Fitrah kita apa? Tidak ada dosa. Nol. Sehingga kita kalau ketemu saudara-saudara, nol ya bro. Nah, itu boleh. Halal bihalal. Yang dulunya kita haram, urusan sama Allah beres nih. Sama ente aja ini, ana minta maaf nih. Ini boleh. Maka ini kita reward-reward yang diberikan oleh Allah pada bulan Ramadan. Sehingga amalan-amalan apa yang dilakukan pada bulan Ramadan disunnahkan. Yang pertama, disunnahkan kita sahur. Apabila ibu-ibu ini yang khususnya kayak umi saya itu kuat sekali beliau itu berpuasa, karena seingat saya setelah nikah dengan abah saya itu tidak pernah lepas namanya puasa Senin Kemis. Itu luar biasa sekali. Beliau kuat tidak sahur, tetapi kalau bulan Ramadan beliau memaksakan sahur karena apa? Beliau mendapatkan pahala sunnah. Karena apa? Sahur itu adalah sunnah. Dan mendapatkan sunnah yang kedua, sahur itu ditakhir belakangan. Ya kurang 20 menit, kurang 25 menit makan. Jangan sampai itu kita mentang-mentang sahur sunnah, giling terus itu. Terus masuk mulai jam 2 sampai jam 3. Aduh, nggak kuat aku. Ini nggak sunnah. Sunnahnya itu ditakhir. Kemudian apa? Sunnahnya yang kedua, nanti pada saat iftar. Iftar itu tatkala mendengarkan adzan langsung kita batalkan dengan tegukan. Yang pertama disunnahkan dengan sesuatu yang manis. Apa? Mungkin kurma atau air yang manis. Kalau saya biasanya cukup air putih, tapi saya sambil melihat istri saya yang manis. Boleh ini ya. Canda aja. Ini jadi apa? Kita bukan yang manis. Setelah itu ini ada waktu yang penting. Kalau buka puasa setelah kita membatalkan puasa kita, maka kita disunnahkan apa? Doa, karena doa pada saat itu mustajabah. Jadi waktu iftar itu ada 2 waktu yang mustajabah. Sebelum adzan itu doa mustajabah. Doa betul itu ya. Antum jangan sampai telat, jangan sampai doa. Dikir-dikir apa yang diajarkan para guru-guru kita laksanakan di situ. Kemudian kalau sudah di meja makan dihidangkan, ditutup semua itu, doa aja itu. Habis dibatalkan langsung. Doa. Habis itu silahkan makan. Mau makan boleh, mau sholat berjamaah dulu boleh, diperkenankan. Saran saya sholat dulu, habis itu makan, tapi sedikit saja. Kenapa? Nanti kalau sholat tarawih nanti takutnya ngantuk, sehingga nggak kuat ini segala macam. Padahal sholat tarawih itu adalah amalan sunnah yang dilakukan hanya bisa di bulan Ramadan. Eman sekali kalau kita tidak melakukan amalan-amalan sunnah tersebut. Di siang hari ada kata-kata an-naumu shaim al-ibadah. Ini kan sering yang kita pakai hujah, bahwasanya tidurnya orang puasa itu ibadah. Ini betul apa enggak sih? Iya, betul. Tidurnya saja ibadah, apalagi tilawahnya. Jangan sampai memaknai ya sudah aku ibadah tidur saja. Enggak. Maknanya tidur Anda aja dihitung ibadah. Oleh karena itu jangan sampai Anda tidak melakukan ibadah yang lain. Maknanya apa? Ya sudah tilawatul Quran. Ayo kita target. Kita hatam kalau enggak sekali 2 kali lah minimal. Kalau bisa 10 kali luar biasa. Kalau 10 kali itu maknanya setiap 3 hari kita hatam. Tapi kalau kita melakukannya itu hanya sehari 2 juz saja, maka kita bisa hatam 2 kali. Itu bisa kita coba, kita paksakan. Sesungguhnya orang itu dalam 3 fase. Yang pertama terpaksa, paksa aja diri kita. Mau ikhlas, mau khusyuk, mau enggak, we don't care about it. Kemudian yang kedua adalah terbiasa. Ayo kita biasakan. Yang ketiga ladzatul iman. Ladzatul iman itu kalau nggak ngaji sekali aja kayak berdosa. Itulah yang disebut dengan puasa puasa bulan Ramadan. Oleh karena itu jangan sampai kita tidak melakukan sesuatu apapun pada bulan Ramadan ini. Baik. Selanjutnya adalah irtibatun arkanul islami ba'duha ba'd. Apa sih hubungan atau korelasi antara rukun Islam satu dengan yang kedua, dengan yang ketiga, dengan yang keempat, ataupun korelasi antara pilar 1 dengan pilar 2, pilar 3 kekuatan Islam 1 dengan kekuatan Islam yang kedua? Apa? Man ata biha alkanul kamilah kana musliman kamilah. Barang siapa yang menjalankan
rukun ini secara kafah semuanya, maka dia disebut apa? Musliman kamilah, imanan. Maka orang kalau menjalankan 5, yang pertama tadi syahadat, kemudian sholat, kemudian dia apa tadi, zakat, haji dengan puasa, maka dia disebut Islamnya yang lengkap, kamilah atau sempurna. Kemudian apa? Wa man taraka jami'an kana kafiran qat'an. Barang siapa yang meninggalkan semuanya 5-5-nya, maka kata ulama, maka dia sesungguhnya sudah kafir. Kafir qat'an. Wah, ini hati-hati ini. Wa man ankara wahidatan minha kana ghairu muslim bil ijma'. Kalau ada salah satu dari 5 rukun kita ingkar, aku nggak setuju nih sama yang haji aja, aku nggak setuju nih sama yang zakat saja, orang saya yang kerja sendiri kok zakat suruh bayar. Maka kalau kita ingkar salah satunya, apa di sini? Oh, ghairul muslim ijma'. Secara ijma' ulama mengatakan dia bukan orang muslim. Kayak kita ini bukan orang muslim, berarti apa? Orang kafir juga, ingkar salah satunya. 5-nya kafir, satunya juga kafir. Wa man a'taqad biha jami'an wa ahmila wahidatan minhuma ghairu syahadah kaslan fa huwa fasik. Tetapi kalau ada orang yang meyakini 5 hal ini bagus, sahih, tapi dia itu hanya melakukan satu saja, syahadat, yang lainnya malas. Males ya, bukan ingkar, males. Kalau ingkar itu saya nggak percaya. Kalau males, saya yakin itu betul 5-5-nya, cuman saya males saja. Apa? Itu dikatakan wahuwa fasik, orang yang fasik. Ini bisa di-searching. Fasik ini bagaimana? Hati-hati ini. Wa man ata bil a'mali wa aqraba bil lisani mujamalan fa huwa munafik. Tetapi kalau ada seseorang melakukan secara mujamalah. Mujamalah itu apa? Dia cuman apa? Lip sync doang. Dia melakukan itu cuman apa? Ecek-ecek kalau kata orang Madan. Melakukan 5 hal ini enggak serius karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia dihukumi sebagai orang yang munafik. Na'udzubillah. Ini rukun Islam harus kita jelaskan. Nah, itu kemudian wa ghayatul ibadah, adapun tujuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, laisal murad bil ibadati fil Islam surah wa ashkaliha wa inna ma'al murad ghayatuha wa ma'naha ma'al qiyamu biha. Tujuan di sini Allah mensyariatkan ibadah itu diantaranya banyak hal, diantaranya yang sholat itu bahwasanya Allah itu bertujuan bahwasanya inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Ini tujuannya apa sih? Kalau dengan ayat ini, sesungguhnya Allah itu mensyariatkan sholat itu tadi. Ini contoh dari rukun Islam yang kelima tadi, kita ambil sholatnya ya. Kalau kita melakukan sholat itu, maka secara otomatis kita terhindar dari perbuatan fahsya dengan mungkar. Kalau ada orang sudah sholat, tapi belum terhindar dari perbuatan fahsya dan belum terhindar dari perbuatan mungkar, maka di sini ada sholatnya something wrong, sholatnya yang salah. Maka di sini dikatakan, ya ada yang salah. Kalau Anda sholat kategorinya syahadatnya betul, diantaranya sholatnya betul, maka Anda sudah memenuhi tujuan tadi. Apa? Anda tidak berbuat fahsya, Anda tidak berbuat mungkar. Apa sih fahsya? Apa sih itu mungkar? Sebelumnya sudah kita bahas, tetapi kita kulas sedikit. Fahsya itu ada perbuatan yang berhubungan dengan seks. Mohon maaf ini. Mungkar perbuatan dengan kriminal. Contohnya seks itu apa? Contohnya begini. Kalau ada perempuan melihat cowok ganteng, ini gimana? Itu perbuatan fahsya itu. Berarti apa? Sholatnya yang nggak benar itu. Nah, kalau ada laki-laki, dia diamanai uang amanah ini. Tapi kalau ada cewek cantik dilihat, ini dia kena fahsya, kena pasal fahsya. Tapi ada sama wanita dia takut, sama cowok mohon maaf gimana segala macam. Ternyata kalau dia dititipin duit tahlilan atau duit apa begitu, dientet, diambil, ini kena pasal mungkar. Kalau dulu macamnya orang itu fahsya atau mungkar, sekarang ada orang fahsya, mungkar pula. Nah ini dua-duanya, ini luar biasa ini sekali. Oleh karena itu, kalau indikasi sholat kita sudah benar, kita sudah terhindar dari perbuatan fahsya dan mungkar. Tapi itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Semoga rukun Islam ini bisa menjadikan sebagai motivasi kita untuk melakukan 5 hal tersebut, sehingga wawasan kita terbuka, fadilahnya sangat gede, syahadat juga luar biasa, sholat juga luar biasa, zakat apalagi fadilahnya.
apalagi haji yang barusan kita bahas, sampai kita melakukan puasa pada bulan Ramadan juga luar biasa. Oleh karena itu 5 hal harus kita lakukan dengan keyakinan bahwasanya sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa